Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Veronica Anggrini, peserta Latsar CPNS BPKRI dari Angkatan 26. Hari ini 20 April 2022, Latsar CPNS BPKRI telah memasuki hari ke-10 dengan materi agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN. Kegiatan hari ini dibuka pukul 7.35 menit. Kami mulai lebih awal hari ini. Sesi sinkronus hari ini diawali dengan tes kokologi. Sangat seru sekali tes ini menunjukkan diri kita dan sikap kita menghadapi kisah percintaan. Setelah game ringan dari Pak Guntur Yulianto, kami mulai pembelajaran dengan menjelaskan terkait tugas terlebih dahulu. Kami diberi 3 tugas individu hari ini. Yang pertama, tugas refleksi diri terhadap nilai-nilai berakhlak. Yang kedua, terkait habituasi yang dikaitkan dengan nilai berakhlak. Dan yang terakhir yaitu learning journal seperti yang saya buat sekarang. Setelah menjelaskan terkait tugas, kami langsung masuk ke materi pembelajaran. Berdasar pada survei yang dilakukan oleh Pak Guntur Yulianto kemarin malam kepada kami, ternyata nilai berakhlak yang sulit dipahami yaitu nilai akuntabel dan loyalitas. Kemudian Pak Guntur Yulianto menjelaskan secara singkat terkait nilai loyalitas tersebut, bahwa loyalitas erat kaitannya dengan nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selain loyal, kami juga membahas terkait akuntabel. Akuntabel sendiri erat kaitannya dengan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Setelah penjelasan singkat, kami diberi studi kasus terkait 2 nilai tersebut. Kami dibagi ke kelompok kecil yang sudah dibentuk kemarin. Kami masuk ke breakout room kemudian melakukan diskusi. Kami diberi studi kasus terkait nilai loyalitas. Nah, kasus kami ini berkaitan dengan kasus korupsi seorang pegawai yang loyal terhadap atasannya. Pegawai ini terlalu loyal terhadap atasannya hingga dia melupakan nilai integritas ASN yang harus dijunjung tinggi. Pegawai ini melanggar kode etik serta peraturan perundang-undangan hanya karena loyal terhadap atasannya. Dia mengaku tidak memahami konsep loyal itu sendiri. Dia bercerita bahwa konsep loyal yang dia pahami tersebut tidak jelas batasan-batasannya. Kami diskusi sekitar 30 menit, proses diskusi berjalan lancar dan tidak menemui masalah sama sekali. Waktu diskusi selesai, kami diminta kembali ke main room untuk melakukan presentasi. Kelompok pertama membahas tentang studi kasus terkait nilai akuntabel, hingga tiba waktu kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Semua berjalan lancar hingga selesai. Setelah diskusi, kami diberi tayangan video tugas kelompok yang dikumpulkan kemarin. Ternyata tugas kami diberi apresiasi oleh Pak Guntur karena menemukan titik puncak persepakatan dalam diskusi. Setelah selesai mereview tugas video kelompok kemarin, kami telah selesai sesi sinkronus ini. Setelah sesi sinkronus selesai, saya bergegas mengerjakan tugas individu yang merefleksi diri. Saya bercermin bahwa ternyata saya memiliki nilai-nilai berakhlak. Seringkali nilai-nilai tersebut saya terapkan dalam lingkungan kerja dan keseharian saya. Saya menerapkan ketujuh nilai tersebut, saya jelaskan satu-satu dalam tugas asinkronus ini. Ternyata tanpa disadari, masing-masing dari kami telah menerapkan ketujuh nilai ini, yaitu nilai-nilai berakhlak. Kemudian saya lanjut mengerjakan habituasi berakhlak. Tugas ini menjelaskan bagaimana upaya kami nantinya saat melaksanakan aktualisasi. Jadi kami diminta untuk membuat rancangan, kegiatan, ataupun program untuk menyelesaikan masalah yang ada di satuan kerja kami di Papua. Saya memilih nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. Mengapa berorientasi pelayanan? Saya ingin meningkatkan pelayanan di BPK Papua terkait pelayanan terhadap publik, karena yang saya tahu BPK Papua belum memiliki media sosial untuk memberikan informasi kepada publik. Maka dari itu, saya ingin membuat BPK Papua ini bisa melayani masyarakat lebih luas dan lebih fleksibel melalui adanya media sosial ini. Karena seperti yang kita tahu, media sosial ini tidak terikat waktu kerja dan dapat diakses oleh siapapun dalam waktu kapanpun. Yang kedua yaitu terkait adaptif. Seperti yang saya sebutkan tadi, BPK Papua belum memiliki media sosial yang bisa dilihat oleh masyarakat luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK Papua kurang bisa adaptasi dengan teknologi komunikasi seperti saat ini. Aplikasi yang dimiliki pun juga belum bisa dimaksimalkan, sehingga saya ingin konsep habituasi saya nanti bisa memaksimalkan digitalisasi teknologi yang ada di BPK Papua ini.
Selain itu, juga terkait adaptasi lingkungan. Saya dan teman-teman dari luar daerah jujur saja sangat minim pengetahuan soal Papua ini. Jadi kami ingin nantinya ada program khusus pegawai yang bisa memfasilitasi kami untuk belajar budaya di Papua, agar memudahkan kami dalam bekerja dengan masyarakat Papua nantinya. Setelah mengerjakan tugas esai, saya lanjut mengerjakan learning journal hari ini. Sekian learning journal hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.